Pengkajian yang pertama, identitas pasien, nama Tuan Berry, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluhan utamanya nyeri di bagian sebelah kanan, nyeri yang dirasakan hilang timbul, tidak menjalar, sesak napas saat melakukan aktivitas. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang, gagal jantung kongestif CHF. Yang keempat, riwayat penyakit dahulu, sudah berobat 2 tahun yang lalu mengalami keluhan yang sama. Yang kelima, keluhannya memiliki riwayat merokok. Yang terakhir, nomor 8 adalah pemeriksaan penunjang dengan hasil pemeriksaan laboratorium ureum 58 mg per desiliter dan kreatinin 0,89 mg per desiliter. Hasil pemeriksaan diagnosis EKG dengan hasil bacaan sinus takikardia dengan hipertrofi ventrikuler sebelah kiri. Hasil diagnosis ekokardiografi ditemukan adanya HHD dengan gangguan pada sistolik dan diastolik. Selanjutnya, hasil röntgen dada didapatkan terjadi kardiomegali. Yang terakhir, hasil ekokardiografi didapatkan nilai eraksi ejeksinya menurun 40%. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Nars. Perkenalkan, sebelumnya saya perawat Indri ya Pak, yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Bapak, bisa disebutkan nama dan usianya? Saya Berry Waldain, umur 54 tahun. Oke, dengan Bapak Berry, usia 54 tahun. Saya izin untuk melihat gelang identitasnya terlebih dahulu ya Pak. Oke, baik ya Pak, benar dengan Bapak Berry, usia 54 tahun. Bagaimana kabarnya Pak pagi hari ini? Terasa sesak, Nars. Oh, Bapak masih merasakan sesak. Tadi malam tidurnya apakah nyenyak Bapak? Kurang karena sakit. Oke, Bapak merasakan sesak sehingga tidur Bapak terganggu. Oke, baik Pak. Tadi pagi Bapak sudah sarapan belum? Sudah, Nars. Sudah minum obatnya? Oke, tapi Bapak masih merasakan sesak ya Pak? Oke, jadi sekarang saya akan memberikan posisi semipolar kepada Bapak. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa nyaman dan juga meringankan rasa sesak yang Bapak rasa. Apakah Bapak bersedia? Baik, Nars. Baik, jika Bapak bersedia, saya cuma membutuhkan waktu selama 5-10 menit. Baik ya Pak, kita langsung saja mulai ya Pak. Bapak bisa duduk. Oke, saya bantu ya Pak. Oke, sebentar ya Pak. Oke, Bapak bisa mundur sedikit Pak. Oke, pelan-pelan ya Pak. Sedikit lagi Pak. Apakah seperti ini Bapak sudah nyaman? Belum, Nars. Sebentar Pak. Sudah nyaman Pak seperti ini. Sudah, Nars. Oke, ini ada bantal satu lagi ya Pak. Bisa tangannya diletak di atasnya Pak. Oke, baik Pak, sudah nyaman seperti ini. Baik Bapak, apakah Bapak masih merasakan sesak? Sudah kurang, Nars. Oke, alhamdulillah ya Pak, jika Bapak sudah berkurang sesaknya. Jadi jika Bapak merasakan sesak lagi, nanti Bapak bisa duduk seperti ini saja untuk mengurangi sesak yang Bapak rasa. Sekarang Bapak bisa beristirahat. Apabila Bapak pegal untuk duduk seperti ini terus, Bapak bisa tiduran saja. Nanti kalau misalnya Bapak merasakan sesak lagi, Bapak bisa duduk seperti ini. Untuk keluarganya juga bisa nanti tolong dibantu Bapak untuk duduk seperti ini ya. Apakah Bapak paham? Ya. Oke, baik ya Pak, jika sudah Bapak paham, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Tidak ada lagi, Nars. Jika tidak ada, nanti pada pukul 12 siang saya akan kembali ke sini untuk mengecek keadaan Bapak lagi. Baik Pak, saya permisi. Nanti Bapak jika membutuhkan saya, Bapak bisa mencet tombol yang di sebelah Bapak atau keluarga Bapak bisa menghubungi saya langsung ke non-station. Baik Pak, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Congestive heart failure atau gagal jantung merupakan keadaan di mana jantung gagal memompa darah ke seluruh tubuh dalam mencukupi nutrien dan oksigen ke seluruh tubuh. Biasanya terjadi di ventrikel kiri, namun bisa juga terjadi pada ventrikel kanan. Gagal jantung juga disebabkan oleh adanya defek miokard atau kerusakan pada otot jantung sehingga suplai darah ke seluruh tubuh tidak dapat terpenuhi.
Selanjutnya, gejala penyakit jantung. Yang pertama itu hipertensi. Hipertensi adalah gejala paling sering terjadi pada seseorang yang mengalami gagal jantung. Yang kedua, sesak nafas, terutama semakin memberat dengan aktivitas seperti berjalan atau naik tangga atau bahkan tidur dengan posisi terlentang. Yang ketiga, terjadi pembengkakan atau ödem pada area kaki. Yang keempat yaitu jantung berdenyut cepat lebih dari 120 kali per menit. Yang kelima, nyeri pada bagian dada. Pada pasien gagal jantung dapat diperhatikan gaya hidup atau pola hidup pasiennya. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk diet pada penderita gagal jantung. Yang pertama adalah mencari alternatif lain dalam konsumsi garam. Contohnya dengan mengganti garam dengan konsumsi bawang putih. Yang kedua, mengurangi konsumsi makanan kemasan atau makanan cepat saji yang banyak mengandung garam. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi konsumsi cairan dengan sesuai dengan anjuran dokter. Yang keempat, tidak mengkonsumsi minuman alkohol dan juga tidak merokok. Kemudian yang terakhir adalah mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayuran yang banyak mengandung vitamin dan juga nutrisi. Terapi untuk pasien gagal jantung dapat melibatkan penggunaan obat-obatan seperti diuretik, beta blocker, ACE inhibitor, dan pengatur tekanan darah. Selain itu, dapat melakukan diet rendah garam, olahraga teratur, manajemen stres, dan posisi semi-forward juga dapat direkomendasikan. Dalam kasus yang lebih parah, dapat melakukan pemasangan alat bantu jantung atau transpirasi jantung mungkin diperlukan. Pengobatan yang tepat disesuaikan dengan kondisi fisik dan keparahan gagal jantung. Lalu penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk perencanaan terapi yang sesuai. Edukasi terhadap pasien gagal jantung yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan dan menurunkan resiko rawat inap ulang pada pasien. Nah, minumlah obat hipertensi sesuai dengan jadwalnya. Sesekali konsul ke dokter untuk mengecek hipertensi Anda. Selanjutnya yaitu bahaya merokok terhadap penyakit jantung. Merokok merupakan faktor risiko mayor terjadinya penyakit kardiovaskular. Merokok dapat mempercepat pembentukan aterom atau mengganggu fungsi endodel pembuluh darah, meningkatkan kadar ROS dalam tubuh, dan merokok dalam jumlah berapapun akan meningkatkan kardiovaskular secara signifikan. Selain itu, pencegahan merokok dan kesadaran untuk berhenti merokok juga perlu diterapkan kepada pasien guna mencegah resiko kardiovaskular dan penyakit terkait rokok lainnya. Berhenti merokok secara total dapat memulihkan kondisi fisiologis tubuh secara bertahap sehingga dapat menurunkan resiko kardiovaskular secara signifikan.